Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Pertama, mari kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada Gedanya Oban Bandung. Selanjutnya salawat dan salam marilah dengan tak henti-hentinya kita perbanyakkan salawat dan salam kita kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Hormat dan ta'zim ulun-tuan. Yang pertama sekali kepada Al-Mukarram Gure kita bersama Tungku Raja Munsyi Masjid. Hormat dan ta'zim ulun tuan kepada seluruh gure-gure ulun tuan yang berada di tempatnya dan di sekitarannya. Hormat dan ta'zim ulun tuan kepada seluruh panitia pembangunan masjid, panitia kemakmuran masjid, wabil khusus kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insya-Allah Gedanya Bandung nepemulia hudib oleh Allah dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Izinkan kepada ulun tuan untuk ulun tuan awali nasihat singkat pada uro yang sangat mulia dengan satu terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup kau tentukan jumlahnya. Miagdayo dan bilang dumnale nikmat yang telah Allah karuniakan terhadap pribadi Gedanya hamba, maka dipastikan han akan sanggup untuk tabiling seluruh nikmat-nikmat saking tak terhingganya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ukuran hana butuh-butuh nikmat Allah. Miagdayo ingin mensyukuri dengan hakikat syukur, ingin mensyukuri dengan syukur yang semestinya kita bersyukur, ingin mensyukuri dengan syukur yang seimbang dengan nikmat yang kami pilih Allah tiap detik dan tiap saat. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat pernafasan, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, nikmat harta dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Megadayo ingin mensyukuri dengan hakikat syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut dalam waktu yang bersamaan, maka dipastikan han akan pernah bisa untuk syukuri dengan syukur yang seimbang dengan nikmat yang kami pilih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga watetabut dalam kitab tasawuf, tepatnya pada bab syukur, akan terdapati salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa ma syakarnaka haqqa syukrik. Kami tidak sanggup mensyukuri terhadap nikmat-nikmatmu ya Allah dengan syukur yang semestinya kami bersyukur. Dalam artian Rasulullah sendiri neakui han syukuri dengan hakikat syukur, han syukuri dengan syukur yang seimbang dengan nikmat yang kami pilih Allah. Maka apalagi ke Gedanya orang biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa,
dipastikan han akan pernah sanggup untuk syukuri dengan syukur yang semestinya kita bersyukur. Dalam artian pasti nawate-wate yang tua dan lalai gedayo daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau dipastikan na tua dan na lalai gedayo, tapi di penghujung ayat Allah berfirman, innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kiban hubungan makna Maha Pengampun dan makna Maha Kasih Sayang dengan nikmat pada ayat tersebut? Para ulama mufassirin mentafsirkan, menjelaskan bahwasanya makna Maha Pengampun Allah pada ayat tersebut adalah innallaha laghafurun min haitsu lam yu'akhidkum bil ghaflah ai syukriha. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun dengan gedayo hamba-hambanya. Min haitsu han necok pulang, min haitsu han azib, dan han siksa gedayo hamba dengan sebab lalai gedayo daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Maha Rahim, innallaha larahimum bikum min haitsu lam yaqta'ha ankum bisababil ma'asi wat taqsiri fi syukri. Dan Allah juga Maha Kasih Sayang dengan gedayo hamba-hambanya. Min haitsu han necok pulang nikmat yang kami pilih Allah dengan sebab maksiat yang gedayo buat walau disengaja. Tak lakukan maksiat mata, zina mata, tak kalian ke ada yang nepu haram kalian dalam agama. Bahkan terkadang segala tak kalian ke ada yang haramnya dipingat oleh hati kita bahwa nyan haram untuk tak kalian, tapi dengan penuh kesadaran alih dipingat oleh hati tetap sit nyan yang tak kalian walau dubnan tegese kita tapi Allah Subhanahu wa taala han cabut nikmat mata, nikmat penglihatan yang naba kita walau kata pakai nikmat mata tersebut bahkan yang Allah yu pakai. Mia gedayo han tak cegah gop untuk bek di mupat. Minimal bek roh gedayo orang yang dengar upat. Tak dupu han je dengar sesuatu yang hana layak untuk dengar. Namun otak kalian nasabah kelompok orang tengah di mupat kesimpulan je. Hai tem mengatas hot. Mi hana tak simak putra haba yang tengah di mupatnya. Padahal tak dupu hanjit dengar sesuatu yang hana layak untuk tak dengar. Namun kenan citaja untuk tak simak haba yang tengah dimupatnya. Walau duknan kesengajaan, tetap Allah Subhanahu wa taala han cabut nikmat pendengaran yang naba kita. Tak dupu hanjit ja kenan, metaja kenan maksiat dosa tu. Kenan citaja. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Kasih Sayang dan kelembutannya han necok pulang nikmat gaki yang naba kita walau kata pakai nikmat tersebut bahkan yang Allah yu pakai menansit dengan penyalahgunaan nikmat jabatan, salah pakai nikmat sehat, salah pakai nikmat harta dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Benar-benar Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, Maha Dermawan dan Maha Lemah Lembut dengan gedayo hamba-hambanya. Masyaral muslimin rahimakumullah. Seandainya na urang tayang bak geteng Bandung wahai urung-si lon tuan. Na urang kun aci nepi bayangan siga tunggu. Sebesar apa dan seluas mana kasih sayang dan kelembutan Allah kepada geteng hamba-hambanya. Dan tegedi na urang yang kun menan, maka jawaban yang paling god untuk dasuut, jawaban yang paling sederhana untuk tarenungi sebesar apa dan seluas mana kasih sayang dan kelembutan Allah kepada gedayo hamba-hambanya adalah dengan cara tak ingat kembali apa yang telah Allah firmankan kepada Nabiullah Musa pada saat detik-detik tenggelamnya Fir'aun laknatullah alaih. Ketahuilah wahai urang silon tuan, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan tengah buhua, dalam keadaan tengah sakit idatatnya, dalam keadaan tersebut nasabah ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun, yang ucapan tersebut diulang-ulang sampai teruk 70 gaulang.
Atas ikut. Ucapan tersebut adalah Aghithni ya Musa, Aghithni ya Musa, Aghithni ya Musa. Nebantulung wahai Musa, nebantulung wahai Musa, nebantulung wahai Musa. Sakit ku dah tahannya, nebantu ku wahai Nabiullah Musa. Walakinna Musa alaihi salam lam yaghithu. Akan tetapi Nabiullah Musa alaihi salam hana nebantu Fir'aun. 70 ge dilakai bantu dihoi Nabiullah Musa. Ban 70 ge Nabiullah Musa nonton dan nekalan sagai tanpa nebantu. Fauhallahu Musa liyukallimahu wa qala lahu. Maka pada saatnya pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabiullah Musa. Allah berfirman, ya Musa, qad istaghatsa bika sab'ina marrah walam taghizhu. Wahai Musa, benar-benar Fir'aun itu telah meminta pertolongan kepadamu sebanyak 70 kali, namun engkau masih enggan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Padahal 70 ke kadilekai bantu, tapi kata mantang hantar tem bantu. Ketahuilah wahai Musa, wa izzati wa jalali, demi kemegahanku dan ketinggianku, lawistaghatsa bi marratan wahidah lawajadani qariban mujiba. Seandainya Fir'aun itu kan bak kata dilakai bantu, tapi baklum kan aghithni ya Musa ikun, tapi aghithni ya Allah. Kan 70 ke, tapi 3 mantang ditim seru ditim lakai bantu baklum, lawajadani qariban mujiba. Maka dipastikan Fir'aun itu akan mendapatiku zat yang maha dekat, lagi yang maha mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Waktu ini dengar menan tahu Nabiullah Musa. Haik ne fikir akan luasnya kasih sayang dan kelembutan Allah. Sampai-sampai ke Fir'aun pun mantang netim bantu dan netim sayang. Seandainya dilakai bantu dan dilakai sayang ba Allah. Dalam keadaan yang sangat takjub tersebut, dijawab oleh Nabiullah Musa, ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, ya Allah ya Tuhanku, in kana lutfuka wa rahmatuka bi fir'aun alladhi qala ana rabbukumul a'la. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah masih engkau curahkan kepada Fir'aun yang pada haiji pernah iputu biatsu yang paling buruk, yaitu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Lungnya Tuhan kasemah kelung menyedup Fir'aun yang kalih diputu biatsu, yang mana suara tersebut hana mutira pun makhluk yang layak untuk diucapkan, tapi iji hana pre-pre kai kenadayan ya Allah. Menyaga Fir'aun mantengna kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah. Fakaifa yakunu lutfuka wa rahmatuka biman yasjud wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Maka pakiban ke bayangan luasnya kasih sayang dan kelembutanmu ya Allah biman yasjud terhadap ururung yang disujud kepada dron ya Allah, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la, dan di dalam sujudnya ia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku, zat yang maha tinggi dan aku memujinya. Fir'aun kan subhana rabbiyal a'la ikun, kan maha suci Tuhanku yang dikelai Fir'aun, tapi ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Menyaga Fir'aun yang kun ana rabbukumul a'la, mantengna kasih sayang dan kelembutan Allah, maka kegedayo yang kan pegah drode Allah. Justru gedayo adalah orang yang bersujud kepada Allah, bahkan tak puja Allah, tak tasbih kepada Allah dalam sujud itu sendiri dengan tak ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka hana tatoh pegah dan hana tatoh bayang sebesar apa dan seluas mana kasih sayang dan kelembutan Allah kepada gedayo Bandung, wahai urunsi luntuan. Oleh karena demikian, ulun tuan bukan ingin mengajari, ulun tuan hanya niat untuk menggurui, tapi ulun tuan hanya ingin memperingatkan, ulun tuan hanya ingin mengingatkan bahwa saya baik sagai-sagai gedanya berburuk sangka kepada Allah, baik sagai-sagai gedanya merasa berputus asa
dari rahmat, kemaafan, kasih sayang dan kelembutan Allah kepada gedaya hamba-hambanya. Karena kasih sayang dan kelembutannya lebih Allah dahulukan ketimbang kemurkaannya. Masyaral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala neuji gedaya dengan berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan, Nabi sakit oleh Allah. Rubah Honda, rubah bulan, rubah pulin, gadah barangnya, gadah barang jih. Galam gad pulih sakit berusaha sakit baru lem. Dalam keadaan musibah yang bertubi-tubi, dalam keadaan yang tengah sakitnya, takun dalam hati kita jeroh dalung ke Allah. Allah pasti Nabi sakitnya karena cara Allah untuk sayang kepada lem, cara Allah untuk ampun dosa lem. Maka pada saatnya pun Allah Subhanahu wa taala nepu gugur dosa-dosa kita dan sayang kepada kita. Karena Allah itu zat yang maha baik, Allah itu zat yang maha kasih sayang, Allah itu zat yang kiban yang tak sangka oleh kita hamba. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, lung kiban yang dipikir oleh hamba lung kelung. In dhanna bi khairan falahu muqtada dhannihi. Mi hamba yang dipikir kelung yang gagad, maka lung pun akan berbuat baik kepadanya. Mi hamba yang dipikir kelung yang buruk-buruk, maka lung pun menan terhadap hambanya. Kiban yang tak sangka ke Allah, menan yang Nabi oleh Allah kepada gedanya. Nabi sakit tak sangka kepada Allah kasih sayang dan keampunannya, maka tengah sakit tersebut Allah nepa ampun dan sayang kepada gedanya. Sebaliknya waktu Nabi sakit oleh Allah dalam keadaan yang penuh kecewa, takun dalam hati katanya sang Allah hai nekalali kepada lu, sang Allah hai neuli kepada lu, hana pre-pre musibah, hana pre-pre melarat hudip. Dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga hai nekalan dan hana sayang kepada katanya karena menan yang tak sangka kepada Allah. Oleh karena demikian wahai urang silun Tuhan, berbaik sangkalah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada zat yang maha baik, yang mana kasih sayang dan kelembutannya lebih Allah dahulukan ketimbang kemurkaannya. Dan adanya Allah sendiri yang pegah dalam Al-Quran, kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Masyaral muslimin rahimakumullah, bacuduk dan Tuhan sampaikan lebih-lebih dalam urusan berdoa. Cukup sering kita hamba berprasangka yang tidak baik kepada Allah ketika ada doa-doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang-sangkan kalau diijabah tapi tarasa le kita hana nerimang-rimang sehingga kadang-kadang bosan bahkan haik dalam doa li. Ketahuilah wahai urang sekalian Tuhan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ma min rajulin yad'ullaha bidu'ain illa stujiba lahu." Hana musirapun hamba yang dimudoa ba Allah dengan saboh-saboh doa kecuali pasti ni ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabah tersebut bukan berarti mana ijabah neterimang, untuk neterimangnya hana mesti nabi. Pesansang Allah maha mengabulkan doa, ketika kadang doa Allah neterimang tapi hana nabi neterimang yang wajib. Allah zat yang maha mengabulkan doa tapi hana wajib untuk nabi. Adapun cara Allah terima doa nyannal hai macam. Lepas dalam kitab fa imma ayyu'ajjalalahu fid dunya. Bisa jadi doa yang tak doakan langsung Nabi oleh Allah kiban yang tamlake. Tamlake thunuke baik tajak umrah. Tamlake thunuke baik tablo motor, baik tablo Honda. Mia muwafaqah ngan takdir dengan doa yang tanya panjatkan kepada Allah, maka thunuke Allah Nabi lagi yang tam doa. Yang cara pertama Allah neterima kiban yang lagi dalam doa. Cara kedua wa imma ayyudakhkhara lahu fil akhirah. Bisa jadi cara Allah terima dengan nesimpan oleh Allah. Karena terima cuman hana Nabi di dunia, tapi Nabi singgah di urang akhirat nyan juga terima. Dan cara yang kedua yaitu wa imma ayyukaffara lahu min dzunubihi biqadri ma da'a, dengan cara nepu gugur dosa-dosa gedanya dub kadar le dalam doa. Semakin le dalam doa ba Allah, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala nepu ampun dosa-dosa gedanya. Intinya sabe-sabe Allah ngeijabah doa hamba malam yad'u bi ismin, selama hamba tersebut hana dimudoa pada kemaksiatan, hana dimudoa ba judi,
hana di doa ba tahrim wa qati'atir rahim selama hana di mukoh-koh dalau silaturahmi wa yasta'jil dan selama hana di isti'jal. Waktu ini pegah menoleh Nabi, qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa kaifa yasta'jil? Wahai Rasulullah, putra le isti'jalnya yang menyebabkan Allah hendak terima doa hamba yang disertaikan isti'jal dalam doanya. Dijawab oleh Rasulullah, yaqulu dikun le serora urang lih di doa, da'autu rabbi famastajabali. He kalung doa ba Allah keterima sagayang galau. Nyan suara tersebut isti'jal, kelakuan sikap getayo menan wate dan belake isti'jal. Urang yang isti'jal suul adab, buruk adab, dan urang yang beradab Allah hani ijabah doa-doa getayo. Oleh karena demikian wahai ulun tuan, baik sagai-sagai berputus asa, apalagi berprasangka yang tidak baik kepada Allah ketika na sebahagian doa getayo yang tarasa sang-sang hana diterima oleh Allah. Fa innahu dhamana lakal ijabah fima yahtaruhu. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa dirinya zat yang maha mengabulkan doa fima yahtaruhu, tapi sesuai dengan pilihannya. La fima takhtaru li nafsika, bukan sesuai dengan pilihanmu. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan pada waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Oleh karena demikian wahai ulun tuan, ketika dalam doa kita kajrohdan kepada Allah, dayakini kena terima, maka lagi ada pegah bawai buno Allah nabi kiban yang lagi ada sangka kepada Allah. Adapun ke cara mengat dipatih dan diyakini oleh hati, baik sagai-sagai timoh sang-sang hana terima, ke cara mengat diyakin oleh hati bahawa doa yang kita doa terima. Nepegah di dalam kitab salah satu cara jih adalah dengan cara ta'awali dalam doa kita yang bersalawat kepada Rasulullah dan ta'akhiri doa kita yang dengan bersalawat kepada Rasulullah, sehingga tidak kalian biasa tunggu-tunggu imum hotelih ne baca doa amin, hotel ne baca doa amin tetap bawai na pujo, kemudian selawat ba ujung baru na selawat segala pakan harus menan. Ternyata faedah jih fa innahu akramu min ayyada'a ma bainahuma, karena Allah Subhanahu wa taala terlalu baik, Allah terlalu maha pemurah, Allah maha bersih daripada bahwa netinggal ma bainahuma, barang di antara keduanya. Selawat pertama Allah pasti nerima, selawat baakhir Allah pasti nerima. Yang bak tengah-tengahnya iaitu doa dan hajat kita yang juga Allah pasti diterima mi ba'awai dan ba'akhir diterima. Yang cara pertama ta'awali dengan selawat, kemudian ta'akhiri dengan selawat. Adapun bacuti ulun tuan sampaikan, baik sagai-sagai dua wate dalam doa ba Allah ta ucapkan ya arhamar rahimin minimal legedru. Ketika ta dengar tunggu imum yang baca doa amin dia baca ya arhamar rahimin segedru, sunat ke yang dengar untuk tak sambung dua gedru. Medam doa akhirah dia berarti kita ucapkan legedru ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, selawat kepada Rasulullah, kemudian isi dengan doa-doa kita kemudian tutupi doa kita dengan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupu lagi ya nepegah le Nabi fa inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nan utuskan tidro malaikat yang tugas malaikatnya sayyahin nuwet-wet ne patroli ban sapoh doya nemita pat naureng yang wate di doa na diucapkan ya arhamar rahimin lehegatru. Faman qalaha salasan, barang siapa yang membaca doa ya arhamar rahimin lehegatru qala lahul malak, nekule malaikat tersebut yaitu malaikat Mattarus miana salah tuan, nekule malaikat tersebut ke orang yang baca ya arhamar rahiminnya putra nekul inna arhamar rahimin qad aqbala alaika fas'al, sesungguhnya zat yang maha arhamar rahimin kan buka pintu-pintu terkabulnya doa bagimu, fas'al maka mintalah kamu. Oleh karena demikian wahai ulun tuan, ketika dalam doa kita yang kali tak iringi lagi yang terberkasanya, insyaallah akan timuh keyakinan
bahwa hana ragu ku nerima doa. Ketika hati kita yang hana ragu, maka lagi ada pegah guna bawai Allah nabi kiban yang lagi datangka oleh kita yang hamba. Semoga apa yang kalian tuan sampaikan bermanfaat pertama sekali bagi ulun tuan pribadi, wabil umumnya secara umum lebih manfaat oleh Allah kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat, gure-gure ulun tuan, urunsi ulun tuan Bandung yang ulun tuan rasa kalibeh hawai mufhum dan kalibeh hawai mitupu daripada pribadi ulun tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bima amarallahu li wa lakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis.